menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah zaman dahulu, al-mutaakhirin Asy'ariyah belakangan. Yang al-qudama, yang mutaqaddimin, di antaranya Abu Hasan al-Asy'ari, pemimpin mereka. Jadi akidah Asy'ariyah ini dimunculkan oleh seorang bernama Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Abu Hasan al-Asy'ari ya dahulu belajar 40 tahun belajar Mu'tazilah. Ya, setelah itu dia kemudian mengetahui kesalahan Mu'tazilah, maka dia pun membantah. 40 tahun dia belajar apa? Mu'tazilah. Setelah itu dia sadar, dia bantah Mu'tazilah. Tetapi pemikiran Mu'tazilahnya masih ada sampai beliau wafat rahimahullahu taala, meskipun beliau berusaha untuk mengikuti sunnah. Maka dia mengatakan, saya mengikuti akidahnya Ahmad bin Hambal. Tetapi ternyata dia belum bisa mengikuti secara sempurna kalau kita tinjau dari buku-bukunya. Dia sudah membantah Mu'tazilah, namun masih tersisa akidah Mu'tazilah. 40 tahun belajar sama Mu'tazilah tidak mudah untuk meninggalkan apa? Seluruhnya. Jadi ini satu pengakuan dari Imam Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah apa yang menjadi ideologi dari kalangan Asy'ariyah atau yang mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari, bahwa apa yang menjadi ideologi dari Asy'ari atau pengikutnya yang disebut dengan Asy'ariyah itu madhabnya madhab ahli hadis. Ini bukan menurut saya, tapi ini menurut Ibnu Taimiyah. Sekarang kalau Anda cermati, buka sendiri dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban terhadap apa yang menjadi tuduhan dari kelompok Salafi, bahwa Al-Imam Al-Asy'ari seringkali dituduh Mu'tazilah, tidak sesuai dengan manhaj salaf, ataupun menetapkan sifat Allah tidak berdasarkan dalil, ataupun juga kesesatan dari ideologi atau pemikiran dari Al-Imam Al-Asy'ari, atau yang sekarang kita ikuti sebagai manhaj Asy'ariyah ya. Asy'ariyah dari kelompok yang memang mengikuti atau dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Asy'ari. Ada satu redaksi sebagai bentuk pembuktian dan sebagai pandangan pula terhadap kelompok Salafi terhadap beberapa tuduhan-tuduhan yang seringkali diungkapkan kepada Al-Imam Al-Asy'ari. Dan memang redaksi ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, bahwa secara tegas Imam Ibnu Taimiyah memberikan dukungan secara positif apa yang telah menjadi fikrah atau pemikiran atau ideologi dari Al-Imam Al-Asy'ari. Redaksi yang disampaikan atau redaksi yang ditawarkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa ini sebagai iktirad sekaligus bantahan apa yang seringkali disampaikan oleh kelompok Salafi. Redaksinya sebagaimana berikut, kita perhatikan. Fa innal asy'ariyah makana yantasibu illa madhhabi ahlil hadis. Sesungguhnya Al-Imam Al-Asy'ari makana yantasibu illa madhhabi ahlil hadis, tidaklah ternisbatkan atau berafiliasi Al-Imam Asy'ari kecuali terhadap madhab ahli hadis. Ini perlu kita garis bawahi, kecuali terhadap madhab ahli hadis. Ini sudah terbantahkan apa yang menjadi tuduhan dari kelompok Salafi ketika menyatakan Al-Imam Al-Asy'ari itu ideologinya Mu'tazilah, ataupun akidahnya atau ideologinya tidak sesuai dengan salaf. Tapi ya kita tidak
tidak mempungkiri bahwa beliau itu pernah Mu'tazilah. Wa imamuhum anhu Ahmad bin Hambal, dan kemudian imamnya adalah Ahmad bin Hambal. Wal asy'ariyatu fi ma yusbitunahu minas sunnati far'un alal hanbaliyah kama anna mutakallimatal hanbaliyah fi ma yahtajuna bihi minal qiyas al aqli far'un alaihim. Jadi Asy'ariyah dalam as-sunnah ya, dalam persoalan sunnah yang mereka tetapkan adalah cabang dari Hambaliyah atau dalam ruang lingkup pengikut dari Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dalam argumen ya, sebagaimana seperti halnya para ahli kalam Hanbaliyah, dalam hal argumen rasional adalah cabang dari Asy'ariyah. Jadi ini satu pengakuan dari Imam Ibnu Taimiyah yang pertama adalah apa yang menjadi ideologi dari kalangan Asy'ariyah atau yang mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari, bahwa apa yang menjadi ideologi dari Asy'ari atau pengikutnya yang disebut dengan Asy'ariyah itu madhabnya madhab ahli hadis. Ini bukan menurut saya, tapi ini menurut Ibnu Taimiyah. Sekarang kalau Anda cermati, buka sendiri dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Kalau Anda memang berani membantah apa yang menjadi sikap Ibnu Taimiyah, Anda jos berarti. Dan kemudian apa yang kemudian yang ditetapkan dari Asy'ariyah, dari sunnah, ternyata itu pun juga cabang dari Hambaliyah atau dari Ashabina al-Hambaliyah, ulama-ulama yang ikut terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sangat jelas sekali tuduhan-tuduhan mereka terhadap Asy'ari, Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Perlu berkacalah dari kelompok Salafi apa yang telah disampaikan Imam Ibnu Taimiyah. Kalau memang benar-benar para ustadz-ustadz atau non-ustadz dari Salafi, Wahabi, kalau ingin konsistensinya kuat dan memang istiqomah dalam memberikan satu kajian yang berdasarkan Ibnu Taimiyah, maka harus kita melirik apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah ketika memberikan dukungan positif sebagaimana apa yang menjadi ideologi atau fikrah dari Al-Imam Al-Asy'ari, atau pada saat ini ulama-ulama yang memang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Asy'ari disebut Asy'ariyah, kan seperti itu. Walhasil atau natijah kesimpulan, apa yang menjadi persoalan ini akan terpecahkan jika kelompok atau ustadz-ustadz Salafi membuka lagi apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Dalam persoalan sunnah, dalam persoalan hadis jelas Al-Imam Asy'ari itu memang sudah ternisbatkan atau berafiliasi. Wa imamuhum anhu Ahmad bin Hambal. Seperti itu ya. Ya kalau memang kita berbicara tentang persoalan ideologi Mu'tazilah ataupun tidaknya, nanti ada pembahasan secara khusus dengan apa yang saya sampaikan sesuai dengan persoalan yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi Al-Asy'ari atau Asy'ariyah ya. Jadi kalau ada penyebutan Abil Hasan Al-Asy'ari ya Imam Al-Asy'ari. Kalau Asy'ariyah itu pengikut dari Al-Imam Al-Asy'ari. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa dicerna oleh kelompok yang ekstrim yang seringkali menggaung-gaungkan bid'ah dan kemudian paling sunnah dan kemudian amaliyah yang tidak sama dengan prinsip Salafi dianggap sesuatu yang melanggar dari agama, melanggar tuntunan baginda Nabi. Ya, lihat dulu, cek dalam kitab Majmu'ul Fatawa dukungan positif apa yang telah dipaparkan Ibnu Taimiyah terhadap Al-Imam Al-Asy'ari atau dari karangan Asy'ariyah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.